Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat bertemu dengan saya Denny Pranowo dari Laboratorium Kimia Dasar FMIPA Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini kita akan melakukan praktikum yang berjudul polimer atau makromolekul. Ya. Tujuan percobaan kali ini adalah menerangkan atau menjelaskan atau mengamati ya, proses polimerisasi dan melakukan identifikasi beberapa sifat polimer. Ya. Apa itu polimer itu? Teman-teman tentu sudah sangat paham ya, bahwa polimer itu atau yang disebut sebagai makromolekul itu adalah molekul yang sangat besar, yang berat molekulnya bisa lebih dari 1 juta SMA atau 1 juta satuan massa atom atau 1 juta AMU, atomic mass unit ya. Polimer tersusun atas monomer-monomer yang berikatan satu dengan yang lainnya. Monomer-monomer dapat membentuk dimer, trimer, tetramer, oligomer, dan seterusnya sampai membentuk polimer yang punya berat molekul yang sangat besar tadi. Ya. Polimer itu bisa berupa polimer alami, bisa berupa polimer sintetis. Polimer alami tentu teman-teman semuanya sudah sering, sudah sangat paham ya. Polimer alami teman-teman sudah sangat paham ya. Misalnya apa? Misalnya karbohidrat, amilum, selulosa, pati, kemudian ya beberapa polimer yang lain ya. Kemudian polimer sintetis misalnya ada polietilen, polipropilin, polivinil klorida dan sebagainya yang biasa digunakan di kehidupan sehari-hari sebagai bahan untuk pembuatan plastik, benang, kemudian bisa untuk membuat kain, ada kain nilen, dakron dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah beberapa contoh polimer ya. Sifat polimer bisa kita amati dari sifat fisikanya maupun sifat kimianya ya. Sifat fisika contohnya adalah kekerasannya, kemudian atau kekentalannya, kekenyalannya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, pada percobaan ini kita akan mengamati beberapa sifat fisik dari polimer. Oke, pada percobaan ini saya ditemani oleh 2 orang asisten, yaitu saya Pratista Argianti dan saya Kresta Septiani Grum. Oke, 2 teman asisten ini ya yang menemani kita ini akan menjelaskan bagaimana melakukan percobaan kali ini. Percobaan kali ini menggunakan alat apa aja ya Pak ya? Sekarang kita akan menggunakan beberapa alat gelas seperti gelas beker, ada juga gelas arloji, menggunakan juga gelas ukur 10 ml, lalu ada pengadu kaca, lalu pipet ukur 5 ml, dan pump pipet, lalu kita menggunakan beberapa tabung reaksi. Untuk bahannya apa Mbak? Untuk bahan-bahannya sendiri ada PVA, ada larutan pewarna makanan, ada boraks 25%, HCl 0,2 ml, dan NaOH 0,2 ml. Oke, lanjut aja kita ke percobaan pertama, yaitu kita akan membuat polimer dari PVA, polivinil alkohol. Oke, langsung aja percobaannya kita mulai. Silakan Tista dan Resna untuk melakukan percobaannya. Baik, pertama-tama kita masukin dulu 10 ml polivinil alkoholnya ke dalam gelas beker sampai habis dari gelas ukurnya. Oke, jadi karena polivinil alkohol itu kan polimer ya, dia kekentalannya sangat tinggi sehingga memang harus pelan-pelan menuangkannya, harus bersabar gitu ya, karena tidak bisa seperti air langsung tertuang sok gitu, tapi harus sabar ya. Setelah itu kita teteskan 1 tetes pewarna makanan dan kita
warnanya merata ke seluruh PVA. Setelah itu kita tambahkan 2 mili boraks 25% sambil diaduk. Langsung diaduk dengan cepat hingga menggumpal. Setelah sudah menggumpal, kita ambil dari gelas beker, lalu kita remas-remas hingga gelembung udara yang ada di polimer yang kita buat menghilang hingga padat. Kira-kira jadinya seperti ini. Selanjutnya, polimer ini kita beri beberapa perlakuan untuk melihat sifat fisik dan kimianya. Pertama, perlakuan yang kita berikan, kita dorong secara perlahan. Kita dorong secara perlahan, dan yang terjadi polimernya tidak berubah bentuk, hanya berpindah tempat. Lalu perlakuan yang selanjutnya kita dorong secara cepat dan mendadak. Yang terjadi berubah tempat, berubah posisi. Dan yang membedakan dengan perlakuan yang pertama adalah kecepatan pergerakan polimernya. Yang selanjutnya kita coba dijatuhkan dari ketinggian 10 cm. Ketinggian dari 10 cm. Jadi polimernya memantul dengan dasar permukaan. Perlakuan yang selanjutnya, polimernya kita letakkan di tangan, lalu kita pukul. Kita pukul, atau di lantai juga bisa kita pukul. Yang terjadi, polimernya berubah bentuk, yang tadinya berbentuk semi bola menjadi lebih pipih karena mendapatkan tekanan dari tangan. Selanjutnya kita akan melihat pengaruh asam dan basa terhadap polimernya. Kita coba ambil sedikit, lalu kita letakkan di gelas arloji. Pertama, kita akan memberikan perlakuan
HCl 0,2 molar terhadap polimernya. Diberi beberapa tetes, 1 hingga 4 tetes. Menyesuaikan dengan jumlah polimer yang diberi perlakuan. Kita aduk dengan pemberian asam. Di sini terlihat ketika diberi asam polimernya menjadi pecah, menjadi rusak, tidak menggumpal padat seperti awal tadi. Sekarang kita beri perlakuan terakhir dengan menambahkan basa, yaitu NaOH 0,2 molar. Ini sudah kita ambil, kita tambahin beberapa sambil diaduk. Di sini terlihat ketika kita tambahi basa, dia akan kembali memadat, menggumpal, tidak pecah seperti saat kita tambahi asam. Itu beberapa perlakuan yang kita berikan ke polimer yang kita buat. Selanjutnya, percobaan yang kedua, kita akan melihat pengaruh pH dan suhu terhadap protein. Di sini sampel yang kita gunakan adalah putih telur. Dan pertama-tama kita siapkan 3 tabung reaksi yang akan diisi dengan aquades panas, dan larutan asam. Pertama kita isi dengan aquades, tabung reaksi pertama. Yang kedua kita isi dengan air panas mendidih. Yang terakhir kita isi dengan larutan asam, yaitu HCl 1 molar. Lalu kita lihat apa yang terjadi ketika kita tambahkan putih telur atau proteinnya. Yang pertama kita tambahkan ke dalam aquades. Lalu yang kedua ke dalam air panas. Lalu yang terakhir kita masukkan ke dalam larutan asam. Di sini terlihat bahwa di dalam larutan asam putih telur menggumpal tapi tidak mengalami perubahan warna yang signifikan. Jika dibandingkan dengan yang di dalam air panas, putih telur protein mengalami denaturasi yang ditunjukkan dengan perubahan fisik berupa berubah warna menjadi putih dan lebih padat. Sedangkan yang di dalam aquades biasa tidak mengalami perubahan yang jauh dibanding dengan putih telur tanpa perlakuan. Coba dibalik 2 kali. Selanjutnya kita beri perlakuan
Kita kocok. Nah, Ini aquades. Kita kocok yang air panas dan yang larutan asam. Tampak yang lebih putih pekat adalah yang dengan air panas. Lalu kekeruhan yang kedua pada larutan asam, dan yang paling sedikit keruh dengan aquades biasa. oke teman-teman, seperti itu tadi percobaan untuk praktikum polimer atau makromolekul ya, sangat menarik ya. Jadi terakhir itu ada air yang kok air ya. Yang terakhir tadi ada putih telur yang menggumpal ketika dilarutkan di dalam air panas atau dicampurkan dengan asam ya. Tentu teman-teman penasaran itu kenapa kok telur bisa seperti itu ya, itu namanya terjadi denaturasi ya. Nah, denaturasi itu seperti apa, kemudian mengapa seperti itu dan sebagainya, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut dengan asisten ya di diskusi di Google Meet. Oke, demikian tadi untuk percobaan polimer dan atau makromolekul. Saya Denny Pranowo dan Saya Pratisa Dianti. Saya Kresna Septianingrum. Selamat belajar, selamat berdiskusi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.